bertambah-tambah untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami, bentukkan kami dengan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan. Disambut firman-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Duduk. Shalom. Ya, pujian nama Tuhan. Pagi ini kita ada lagi di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena waktu-waktu seperti inilah kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Katakan amin. Kita tidak bisa bermain-main dengan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa masa bodoh dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita. Kita harus berada di dalam satu momentum di mana Allah ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Di saat dunia dengan penuh kesulitan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang waktu kairos Tuhan. Ya. Jadi saudara bertanya-tanya apa itu kairos? Kairos adalah suatu kata Yunani yang berarti saat yang tepat atau benar. Makanya kita harus berada di tempat yang tepat. Katakan amin. Harus menempatkan diri dengan benar di tempat yang tepat. Katakan amin. Dan juga kita harus mendengar firman atau menghidupi firman dengan tepat. Kemudian menjadi orang yang tepat. Harus menjadi orang yang tepat dulu. Kalau kita tidak menjadi orang yang tepat, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang tepat? Tetapi kita memposisikan diri kita sebagai anak-anaknya Tuhan yang tepat berdiri di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menerima instruksi firman setiap saat. Amin. Katakan amin. Karena sesuai dengan apa yang kita lihat, ketika wabah COVID-19 semakin meningkat, tetapi banyak orang yang masa bodoh. Masih ada yang pesta-pesta, masih ada yang kumpul-kumpul, masih ada yang mau jadi pahlawan. Karena dia tidak sadar bahwa dia sementara memposisikan diri berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata ketika kita menghadapi persoalan atau masalah, kita harus memilih diam. Ketika negara kita dalam keadaan masalah atau dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memposisikan diri dengan tenang. Supaya apa? Dengan ketenangan kita bisa berdoa. Tidak mungkin begitu masalah terus kita mulai menuduh orang lain. Oh ini salah, di sana salah. Oh Tuhan yang salah dan lain sebagainya. Kita harus menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Dengan tenang supaya kita mengetahui apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara di tengah-tengah badai. Katakan amin. Justru di tengah badai itu Tuhan berbicara. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap ketika kita ada masalah. Tetapi kita yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan ketika masalah itu datang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi manusia dengan gampang bisa meninggalkan Tuhan. Di saat dia baik, kehidupan ekonominya mungkin dia lagi aman-aman, semuanya dalam keadaan baik, bisa juga dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan lagi. Muncul kesombongan dan dia mengatakan bahwa semua ini karena saya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan yang tolong dia, dia tidak tahu bahwa Tuhan yang angkat dia. Tetapi ada juga ketika ada dalam masalah, dia memilih meninggalkan Tuhan. Karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak menolong dia. Padahal dia tidak tahu bahwa ketika ada masalah atau badai, Tuhan berbicara di tengah-tengah badai. Karena Tuhan memproses kita itu tidak mungkin kita mau dapat gampang-gampang saja. Berkatnya Tuhan tidak mungkin kita dapat gampang-gampang, tidak. Ada proses, ada ujian, ada pemurnian supaya kita layak menerima berkat itu. Dan
Tadi saya katakan berbicara tentang kairos. Ya tadi saat yang tepat dan benar. Nah, kita harus memposisikan diri kita di tempat yang benar, menempatkan diri atau menjadi orang yang benar di tempat yang tepat dan mendengar firman kebenaran itu. Ya. Ada 3 macam waktu Tuhan, yaitu waktu yang pertama, waktu kronos, adalah waktu yang biasa, dia selalu ada. Entah waktu itu singkat atau waktu yang lama, itu disebut waktu kronos. Namun kita akan bahas di waktu yang lain. Kemudian yang kedua, waktu aion, ya, waktu yang lama sekali atau tanpa batas, ya, waktu penciptaan sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau waktu kekekalan tanpa batas. Dunia ini dan dunia akan datang. Saudara bisa baca di dalam Matius 12 ayat 32. Dan yang ketiga, waktu kairos yang akan kita bahas pagi hari ini. Ya, kata kairos berbicara tentang periode tertentu, ya, waktu tertentu, saat di mana Tuhan menyatakan saat itu dengan tepat dan benar. Dalam Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Mengapa? Ketika kita kuat, baru Kristus mati. Nah, ini waktunya kairos, artinya waktu yang ada periode tertentu. Waktu kematian Yesus itu ada waktu tertentu, ada orang-orangnya tertentu di sana. Kita mungkin berpikir bahwa kenapa waktu saya tidak hidup waktu zaman Kristus, atau mengapa saya tidak bertobat ketika Kristus datang di dunia ini. Orang bilang tinggal penyesalan. Waktu itu tidak terulang. Waktu kairos ini adalah kesempatan di mana kita harus menangkap baik-baik dan mempergunakan waktu itu dengan baik, karena waktu itu tidak akan terulang lagi. Yesus hanya mati 1 kali di kayu salib. Kenapa tadi katakan waktu masih lemah, Kristus telah mati? Mengapa ketika saya masih kuat atau saya kuat baru Kristus mati? Kenapa waktu saya masih lemah? Artinya hal ini mengungkapkan bahwa seperti penyesalan, begitu ya, seperti satu penyesalan. Atau lebih gampang lagi kita katakan, cuma waktu itu saya bertobat baik. Kenapa sebegini baru dituntut bertobat? Makanya waktunya Tuhan, waktu saya bertobat itu saya dipilih. Tidak ada intervensi dari orang tua. Kenapa saya tidak bertobat di Kefa? Kalau saya bertobat di Kefa berarti ada tantangan yang luar biasa. Tetapi itu waktunya Tuhan, waktu yang tidak akan terulang lagi, dan itu waktu yang 1 kali. Kalau waktu dipilih saya menikmati hadirat Tuhan, saya bertemu dengan orang-orangnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kemudian saya diproses dan saya bertobat, waktu itu tidak akan terulang. Ada orang yang sudah sering mendapat waktu itu, hanya tidak meresponnya, dan waktu akhirnya hilang di telan waktu. Ada banyak hal lagi, banyak contoh lagi, ya. Itu berbicara tentang waktunya Tuhan. Ketika waktu itu datang, waktu itu datang di saat yang tepat dan benar, makanya dia datang kepada kita. Amin. Makanya direspon. Firman berbicara kepada setiap kita itu bukan asal berbicara. Saya sering berkata bahwa melayani Tuhan itu bukan harus jumlah yang besar. Ada banyak orang yang kecewa kalau dia layani itu orang-orang sedikit. Padahal lupa bahwa justru orang-orang itu adalah orang-orang yang tepat. Kalau kita melihat bahwa mereka ini yang layak, yang mendengar firman kebenaran ini, mereka adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tepat, bukan masalah jumlah di sini. Karena Tuhan datang di dunia, dia mencari satu orang. Nah, satu orang itu adalah saudara. Amin. Satu orang itu adalah saya. Satu orang itu adalah dia. Ketika dia menggunakan waktu dengan tepat, dia merespon dengan benar,
setiap firman yang mendatangi. Makanya keadaan-keadaan seperti ini, keadaan di mana saudara harus mulai menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan masa bodoh dengan keadaan. Seharusnya waktu-waktu seperti ini kita harus lebih banyak berada di hadirat Tuhan. Harus lebih banyak berdoa. Harus lebih banyak menjalin hubungan yang akurat dengan Tuhan. Supaya kita mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan lewat badai yang sementara terjadi. Tuhan itu berbicara kepada setiap kita. Ya, dia berbicara kepada saudara masing-masing. Tadi malam kaget sering. Mau tidur kaget 3 kali kaget. Jadi Tuhan mau berbicara dengan saya. Harus gunakan kesempatan ini. Saya ambil Alkitab dan saya merenungkan firman Tuhan. Dalam bacaan saya, ya, Tuhan mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan, meskipun badai itu membesarnya bagaimanapun, saya tidak pernah akan meninggalkan orang-orang yang saya kasihi. Amin. Karena saudara atau kita yang merespon Tuhan itu kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan yang mau menangkap momentum yang terjadi sekarang. Ini momen, saudara. Kalau sekarang terjadi COVID-19 itu momentum, satu momentum di mana sebenarnya kalau kita mau perhatikan baik-baik, ini adalah proses pemurnian juga sebenarnya. Kalau kita mau menangkap di balik ujian ini, di balik masalah ini, masa kita menghadapi masalah yang bisa saja kita alami, terus kita masa bodoh, kita masih pesta, kita masih minum mabuk, kita masih terus berbuat dosa, tapi kita tidak sadar. Kalau semua orang menangkap momen ini, mereka akan berbalik dan bertobat. Ini jalan hari Minggu juga sudah dipakai untuk pergi mendaki gunung, menuruni gunung ke pantai, berpura-pura camping, alasan untuk menghindari corona. Menghindari corona itu dengan duduk di kaki Tuhan. Amin. Beberapa minggu lalu, betapa tempat ada di sini. Kuasa Tuhan itu gampang, bisa singkirkan segala macam penyakit. Tetapi mungkin Tuhan belum mau karena dia belum lihat banyak orang datang, sadar, berubah, bertobat. Jadi inilah waktu Tuhan sebenarnya kalau orang mau menangkapnya, ini adalah waktu kairosnya Tuhan untuk berubah. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kita. Kalau Tuhan bunuh kita dengan penyakit, kira-kira kalau belum sempat bertobat, tempatmu di mana? Harus menangkap waktunya Tuhan ini. Ini ada ujian, pencobaan. Ini adalah wabah, sakit, penyakit. Jadi samping protokol kesehatan, tetapi kita juga harus menjaga iman, percaya kita, membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan waktu itu hilang begitu saja. Kalau tiba-tiba keadaan menjadi baik, terus saudara tidak pernah berdoa di saat masa pandemi ini, saudara anggap masa bodoh, terus saudara tidak pernah berdoa, kemudian memang akhirnya wabah ini lalu, kebiasaan kamu yang tidak berdoa akan terbawa-bawa dan kamu kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kehilangan waktu untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Masih sombong terus, masih bangga-bangga, ini saya ini biar begini, saya buat penyakit hingga tidak akan kena, masih menyombongkan diri, terus tidak bertobat. Ketika kita diberkati Tuhan juga itu momentum, momen di mana kita harus berubah, bahwa karena Tuhanlah
sehingga membuat saya memiliki sesuatu untuk menjadi kaya. Kalau saudara sehat, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat saudara sehat. Oleh sebab itu waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu, ya kalau di waktu-waktu tertentu oleh definisinya. Tetapi sekarang ini waktu yang sebenarnya waktu-waktu ini, ya, ketika Indonesia dulu menghadapi satu krisis ekonomi, sekarang lagi krisis pandemi, sekarang lagi ada krisis demo besar-besaran, demo yang ditunggangi. Saya kadang berpikir kita mau demo-demo dulu untuk apa? Sebagai anak Tuhan untuk apa kamu demo? Kalau saudara menghargai pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini, saudara juga harus menghargai keputusannya. Karena mereka juga bukan orang bodoh untuk duduk, untuk menentukan, untuk menetapkan. Dan kalau sebagai anak Tuhan lebih baik kan bertakwa. Kalau demo dipukul, Tuhan tidak obati kau, ditendang di situ, karena lempar batu. Apakah zaman Kristus ada orang demo untuk menyuarakan kebenaran? Kalau memang itu dituntut oleh mahasiswa, kalau harus pakai hikmat untuk memposisikan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Lihat akibat dari demo, apa yang terjadi? Hancur negara, hancur fasilitas, itu merugikan negara. Kita memperdidikannya sangat memprihatinkan. Gunakan setiap momen bahwa itu waktu kairusnya Tuhan. Kalau keputusan pemerintah menurut kamu tidak menerima, berdoa dan Tuhan berikan hikmat. Saya baca semua. Saya yakin teman-teman mahasiswa yang lain mungkin mereka belum baca. Karena semuanya itu baik. Ada dia punya penjelasan Jokowi, kemudian ada buku sakunya. Di situ dijabarkan semua. Kita percaya, menyerahkan kalau mereka pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kalau mereka salah, berdoa. Bukan angkat senjata perang, bukan demo. Akhirnya kerugian yang banyak Tuhan. Kita tahu berapa bangunan yang sudah hancur dibakar, berapa unit kendaraan yang habis dibakar. Ada penyusup masuk, pencuri dan lain sebagainya. Apakah itu yang sudah diinginkan? Gunakan waktu kairosnya Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada apa Tuhan dengan masalah ini? Ada apa Tuhan dengan wabah yang sementara terjadi ini? Jawaban Tuhan itu sebenarnya sederhana dan gampang untuk kita terima. Bertobat dan mengakui Tuhan sebagai Raja. Saya akan menyelesaikannya buat kamu. Karena memang harus dilewati supaya orang buka mata, buka hati, buka pikiran. Oh, hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelesaikan setiap persoalan. Amin. Apa persoalan hidupmu? Itulah momentum atau itu kairosnya Tuhan. Kalau diberikan masalah, firman Tuhan sudah bilang, di balik ujian itu ada apa? Kemuliaan. Jadi kalau ujian itu datang, jangan langsung demo dengan Tuhan, tetapi bersyukur ini ujian. Kalau saya lulus, saya akan dimuliakan. Kalau saya lulus ujian ini, di balik ujian itu ada kemuliaan Tuhan, dan saya terus naik dan terus naik. Kau pikir dapat sesuatu itu enak-enak saja kan? Tuhan juga kasih sesuatu itu kepada orang yang benar-benar berkualitas. Beberapa minggu lalu saya katakan di sini, kalau saudara hitung 1 juta rupiah, 2 juta saja setengah mati. Hitung salah-salah terus. Masa Tuhan mau kasih kamu 5 miliar? Itu nanti bagaimana?
Bukan sejahtera tapi bisa kaget tiba-tiba dan habis. Makanya banyak orang yang tidak tahu hitung. Begitu dapat uang banyak-banyak sampai tidak masuk gereja. Karena kerjanya belajar hitung terus, belajar hitung. Makanya Tuhan kasih itu sesuai yang kamu butuhkan, sesuai kemampuanmu. Kalau Tuhan hanya kasih saya bangsa 5 juta ya sudah, cukup. Tapi terbukti itu uang kontannya, bonusnya banyak. Makanya saya bilang, coba hitung. Kau punya pemasukan dan pengeluaran. Memang kau punya gaji 5 juta. Tetapi coba habis bulan kau hitung pengeluaranmu. Lebih dari 5 juta. Dan yang lebih dari mana? Tuhan. Amin. Saudara pernah hitung tidak? Pernah hitung tidak? Ada selisih kan? Ada tambah. Dan yang sisa itu dari mana? Apakah sudah terdeteksi dari mana? Kadang kita tahu orang yang kirim kita kenapa ada tiba-tiba orang kasih jalan, tiba-tiba orang pikul beras diantar ke saudara, tiba-tiba orang pegang ikan diantar kasih saudara. Itu bonus. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu. Yang penting saudara memposisikan diri di tempat yang tepat. Di hadapan Tuhan, ya, menghadapi firman yang tepat dan menjadi orang yang tepat untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu tertentu. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu Kairos itu akan hilang. Kalau tidak gunakan baik-baiknya waktu, akan hilang. Ya. Selama masih ada kesempatan, ketika saudara diberkati, ya bagi-bagi berkat dengan teman-teman seimanmu. Ketika saudara masih banyak kasih, karena banyak orang yang dengan mudahnya kasihnya hilang. Kalau lagi masih kasih, punya kasih, kalau punya kasih itu bagi-bagi dengan orang. Bagi kasihmu itu, mengasihi orang, mengampuni orang. Karena ada waktu di mana akan lenyap, akan lewat, ya, akan hilang. Waktu itu tidak akan terulang lagi. Ketika saudara diberkati, memberkati orang lain, itu keuntungan. Tetapi ketika saudara tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, waktu kaya mungkin tidak terulang lagi. Begitu orang miskin datang, coba dulu waktu saya masih kaya, saya bagi-bagi dia baik. Sekarang sudah miskin, sekarang sudah tidak, sudah kekurangan. Sekarang sudah pas-pasan. Mungkin karena kamu tidak ikuti firman, makanya Tuhan ambil kembali berkat. Orang yang menghargai waktunya Tuhan, waktu karisnya Tuhan, ketika dia diberkati, dia menggunakan berkatnya untuk memuliakan Tuhan. Menggunakan segala berkat-berkatnya, menggunakan segala kekuatannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara banyak uang, memuliakan Tuhan. Bantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang susah. Tadi dikatakan kawan-kawan seiman, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ada orang lebih mementingkan di luar sana, kawan-kawan seiman di dalam setengah mati juga dia masa bodoh. Dia bilang, Tuhan bilang saya harus dikasih orang, kasih di orang-orang di luar sana. Saudara seiman saja bab firman Tuhan yang jelas berkata, selama masih ada kesempatan baik kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seimanmu dulu. Memberkati, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi gunakan kesempatan itu dengan baik. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan lagi memberkati saudara, gunakan kesempatan. Ketika saudara diberkati Tuhan dengan kesehatan, gunakan baik-baik hidupmu. Kalau lagi sehat, Tuhan bilang apa? Pergi, jadikanlah segala bangsa murid. Karena waktu
waktu tidak akan terulang. Ada waktu di mana saudara sudah tidak berdaya. Kalau saudara sudah mau melayani, terlambat. Waktu saudara sudah ambruk ekonomimu, baru saudara ingat, coba dulu saya memberkati saudara-saudara seiman saya baik. Terlambat. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu surga tertutup. Ya, waktu pintu surga terbuka dan pintu surga tertutup. Karena pintu ada waktunya untuk terbuka dan ada waktunya tertutup. Kalau saudara mau pergi belanja, kalau sudah waktunya tutup pintu kan saudara tidak mungkin masuk kan? Karena dia punya waktu buka, toko itu buka mungkin dari pagi sampai jam 6 sore. Tapi saudara pergi ke sana jam 7 ya sudah tutup. Saudara tidak bisa masuk. Jadi gunakan kesempatan. Pintu surga terbuka. Kapan pintu surga terbuka? Ketika Tuhan masih memberi waktu buat saudara, Tuhan buka pintu. Ketika Tuhan buka pintu, ya, ada ayat yang lain, tidak ada satupun yang bisa menutupnya, karena dia menunggu orang-orang kepunyaannya untuk masuk. Tapi kalau dia tunggu dan ternyata tidak ada yang masuk, dia tutup. Kalau dia tutup, tidak ada satupun yang bisa buka juga. Makanya gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Kalau kita cermat, supaya kita jangan kehilangan kesempatan, kita harus memperhatikan baik-baik. Alkitab berkata, apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Makanya gunakan kesempatan itu dengan baik. Kita di Indonesia sini masih bisa beribadah dengan bebas. Kita bersyukur punya negara yang memberikan keamanan buat kita. Jika kita rasa aman, kita bisa beribadah. Kita bisa menenteng Alkitab kemana-mana saja. Kita bisa taruh Alkitab kita di smartphone dan lain sebagainya. Karena di tempat lain, di belahan dunia yang lain, orang mau beribadah saja sudah susah. Mau merenungkan firman Tuhan saja susah. Mau bawa Alkitab saja susah. Hanya gunakan kesempatan ini. Ketika segala sesuatunya masih terbuka. Kita beribadah kan tidak ada yang larang. Atau saudara berdoa di rumah ada yang larang? Kan tidak. Gunakan kesempatan itu untuk terus membangun mesbah bagi Tuhan. Ada waktu Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Kalau dia buka itu artinya kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa saja sebuah kesempatan baik yang datang cuma sekali saja. Jadi perhatikan kairos yang Tuhan berikan. Semua kesempatan yang Tuhan berikan, gunakan dengan baik. Ketika saudara diberi kesempatan untuk berada di domain, gunakan kesempatan itu dengan baik. Bekerja domainmu, menjadi orang yang jujur, yang takut Tuhan, yang mempresentasikan di sana. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Makanya kita harus peka, harus bijaksana, harus berani mengambil keputusan. Waktu-waktu seperti ini dituntut satu keputusan yang mendatangi Tuhan. Mengapa saya katakan keputusan? Karena memang keputusan itu adalah hak masing-masing orang. Tuhan memberikan kehendak bebas untuk setiap kita. Makanya keputusan itu harus digunakan baik-baik. Sesuatu yang baik, cepat mengambil keputusan sebelum terlambat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di waktu kairosnya Tuhan.
saudara bisa mencatatnya. Yang pertama, hargai waktu Kairos sebagai momentum untuk melayani. Melayani bukan sekedar melayani. Melayani dengan keakuratan. Melayani dengan hati. Melayani dengan ketaatan mutlak. Melayani dengan membangun persekutuan yang indah. Kita harus memulai satu pelayanan itu dengan persekutuan dulu. Tidak mungkin saudara langsung duduk-duduk bikin melayani sendiri-sendiri. Tidak. Saudara dibangun di satu rumah rohani, saudara diajar, saudara dimuridkan, kemudian saudara dianggap cakap, saudara mulai diutus untuk pergi melayani. Kalau saudara sudah melewati proses dimuridkan, jangan sudah hanya puas sampai di situ menjadi murid. Jangan. Ada yang puas hanya mau menjadi murid. Kalau sudah dimuridkan harus mulai naik memposisikan diri sebagai anak. Kalau di kita orang lain mungkin punya pemahaman berbeda. Dia dimuridkan, kemudian melayani, baru jadi anak. Kalau tidak, di sini di rumah rohani ini, saudara dimuridkan, kemudian memproduksi diri menjadi anak dulu, baru bisa melayani. Makanya jangan heran di tempat-tempat lain orang dari mana-mana bisa datang untuk jadi singer, jadi WL. Kita tidak tahu dia punya profesi pemain musik, profesinya WL, jadi dia dikontrak ke sana, dikontrak ke sini untuk melayani. Kelihatan seperti dia sibuk. Minggu ini dia punya jadwal padat, WL di sini, gereja ini, singer di sana, sore pemain musik di sini. Kalau di rumah rohani di sini lain. Ketika saudara masuk bertobat menjadi jemaat, jemaat harus dimuridkan. Setelah dimuridkan, diproduksi menjadi anak, anak yang benar-benar tertanam di rumah rohani. Baru dari anak diproduksi diri lagi menjadi pelayan. Anak dulu baru bisa melayani. Makanya dia melayani, dia mempresentasikan hati Bapa, membawa benih ilahi yang daripada orang tua rohani. Kalau tidak nanti dia pergi melayani asal saja. Saya jumpai banyak-banyak kebetulan seperti itu. Dan kami sharing, saya sampaikan untuk satu gereja mau bertanam ya, berakar, bertumbuh dengan dahsyat, mulai dulu dari rumah, produksi jemaat-jemaat menjadi anak, yaitu masuk bertekun dalam pengajaran para rasul. Kalau tidak jadi rasul, minimal menghidupi kehidupan rasuli. Kalau dia memproduksi diri sebagai anak, mengapa harus menjadi anak? Sudah tahu, paham. Anak memang masih kecil, dituntut, diajar, makan. Tetapi setelah dia dewasa, dapat pekerjaan, dia tahu apa yang mau dia lakukan di rumah. Betul atau tidak? Kalau saudara anak di sini, anak di rumah, misalnya, saudara sudah dapat pekerjaan, saudara pulang lihat beras tidak ada, pasti saudara bawa. Ini bunga perlu saya ganti, pasti saudara ganti. Oh saya perlu tanam, saya perlu bawa ini, perlu ini, oh ini mau kelengkapan ini, pasti kau bawa dengan sendirinya tanpa ini. Tetapi kalau kau masih jemaat terus, dari waktu ke waktu saudara mengklaim dirimu hanya jemaat biasa, nanti ada kegiatan di gereja juga, saudara akan masuk bodoh, sudah bilang itu urusan pendeta dong. Iya. Itu urusan pengerjaan kan jemaat biasa. Jemaat biasa sudah masuk surga. Iya. Ya, tidak akan menerima warisan. Dia harus diajar, dimuridkan. Setelah dimuridkan, dia harus menjadi anak. Iya. Menjadi anak yang akurat, menjadi anak yang benar-benar menyenangkan hati Bapa. Amin. Bukan asal anak. Bukan asal anak bermentar si sulung. Nanti orang bilang protes lagi, berarti orang yang minta uang terus pergi
dikena moncong balik baru balik. Sebenarnya cerita itu contoh yang si sulung dan si bungsu minta dia pembagian, terus dia pergi hampur-hampurkan habis. Terakhir mau makan saja susah, makan dengan babi, itu yang kita istilahkan ketemu moncong babi. Baru dia sadar, dan ternyata di rumahku banyak makanan. Kenapa saya memilih di sini? Saya pulang. Sedangkan si sulung terhilang di rumah. Hati-hati saudara yang ada di rumah. Adiknya pulang, bapaknya kasih cincin, kasih pakai, bikin potong lembu tambun yang luar biasa, bikin pesta besar. Sedangkan si sulung ngamuk-ngamuk di luar pintu. Bapaknya datang hampir dia, kenapa kau tidak masuk? Dia bilang itu satu itu. Dia pergi menghambur-hamburkan uang banyak-banyak, terus pulang. Bapak kasih lagi pakaian yang bagus, terus bikin pesta. Sedangkan saya yang selama ini bekerja dengan bapak ini kata sesuatu, mau kerja kebun, tova, rumput, biara, sapi dan lain sebagainya. Jangankan lembu tambun, kambing, kurus, seekor pun bapak tidak pernah potong buat saya. Lalu bapaknya bilang, jadi kau sudah tahu kan di rumah ini yang punya siapa? Kau bisa saja mau potong yang lembu tambun, silakan. Kenapa terhilang di rumah sendiri? Tidak diceritakan bahwa setelah itu kalau si bungsu masih sadar, dia pergi menghabiskan uang, dia ingat bahwa di rumahnya banyak makanan, dia kembali bertobat. Dengan kembali itu dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Sedangkan si sulung ketika dia protes, tidak ada tertulis itu bahwa setelah itu dia bertobat dan masuk merangkul adiknya dan duduk makan bersama-sama. Tidak ada. Berarti apa? Hilang. Makanya jangan terhilang di rumah, jangan terhilang di momentumnya Tuhan, jangan terhilang di waktu kairosnya Tuhan. Ada orang begitu, pandemi mundur, bikin permohonan mengundurkan diri dari rumah rohani. Ini diobo-obo oleh COVID, diobo-obo oleh masalah. Saya sampai kadang-kadang tidak habis pikir, kenapa masa-masa seperti ini baru keluar. Padahal justru masa-masa seperti ini Tuhan himbau kita supaya kita dirumahkan, kembali ke rumah. Malah di awal pandemi saya kasih tahu, cari yang anak-anak yang masih hilang, suruh mereka pulang. Karena ini waktu sangat berbahaya. Kalau dia belum sadar, sadarkan mereka yang terhilang itu. Kalau dipanggil-panggil memang tidak mau, dia sudah menentukan dia punya jalan. Tetapi ini terbalik, begitu ada masalah, dengan senang, dengan bangganya, dengan hebatnya, minta keluar dari penundungan, minta keluar dari rumah rohani, berbangga-bangga, senang-senang, menganggap diri hebat. Tangkap waktunya Tuhan, katakan amin. Jangan sekali-sekali bermain-main dengan Tuhan, karena waktu itu tidak berulang. Satu momentumnya Tuhan itu tidak berulang. Kesempatan Tuhan itu tidak pernah terulang. Tuhan memang memberikan kesempatan buat kita untuk berbalik, tetapi kesempatan emasnya, ya, ketika dia berdiri depan pintu dan dia mengetuk, kau buka dan persilakan dia masuk. Dia akan makan bersama-sama dengan engkau, makan semeja sehidangan dengan engkau. Tetapi kalau sudah abaikan, ketutkan pintunya, Tuhan tidak pernah akan datang ketuk. Dia bukan tidak ada kerja, setiap hari datang ketuk terus. Dari tahun ke tahun ketuk terus. Kalau sudah buka pintu dia masuk, terus kau berubah, bertobat, Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Tapi ketika kamu mulai berulah, kamu berbalik kepada
dia sudah memilih meninggalkan engkau, waktu-waktu yang indah bersama-sama dengan Tuhan akan terbuang dengan sia-sia, terbuang begitu saja, dan saudara tidak bisa menikmatinya kembali. Pergunakan waktumu dengan baik. Jadi hargai waktu Kairos sebagai momentum untuk melayani dengan keakuratan, melayani dengan ketaatan, membangun persekutuan di dalam rumah rohani, mendengar arahan untuk mengeksekusi tahu keputusan Bapa dari sumber anugerahmu. Mendengar arahan penting, mendengar didikan itu penting, mendengar teguran itu penting. Kalau saudara ada di rumah rohani itu, kalau saudara dipercayakan kepada sumber anugerahmu, dia akan memproses saudara, membentuk saudara, memangkas saudara, menggerinda saudara. Ya. Makanya tidak ada pilihan lain, saudara harus terus tertanam dan menghargai setiap proses yang dilakukan hidup saudara. Banyak orang gugur itu karena memang ego, sombong, perasaannya tidak mau diubahkan, tidak mau dibentuk. Tapi di tempat lain kau tidak akan mengalami seperti itu. Saya pernah berkata bahwa kalau orang yang suka tersinggung, dia di sini tersinggung, dia keluar mau cari yang baik tidak akan dapat. Nanti dia dengan firman semua dia tersinggung. Tersinggung, sama-sama orang ngomong lain dia tersinggung. Jadi kalau ada yang mau datang, ada yang bergabung, terus dia sudah tersinggung, itu karena memang dia sudah disinggung dari mana-mana, dia lagi datang mau cari untuk mencari kenyamanan. Selama masih ada benih ketersinggungan, saudara akan disinggung terus. Mau sampai dimanapun saudara disinggung terus, sampai benar-benar saudara mengalami kemerdekaan. Untuk mengalami kemerdekaan itu apa? Dari ketersinggungan. Siap untuk diproses, siap untuk dimurnikan, siap untuk digergaji, siap untuk dikerat, siap untuk yang lebih keras yang namanya gerinda itu. Jadi kalau kita diampuni saya sudah nih. Apalagi mau langsung tapak kamu. Yang berikut, yang kedua, jauhilah segala bentuk kesensitifan yang negatif. Banyak orang terlalu sensitif. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sensitif sekali. Kalau dia mau lihat persoalan itu dia sensitif sekali. Tapi untuk kebaikan karena dia masih bodoh. Tapi kalau yang menyangkut pribadinya itu dia sensitif sekali. Ini orang punya mata mungkin juli juga dia bilang orang tidak pernah ketemu lihat saya. Dia berhadapan di sana di matanya kok ke tempat lainnya orang juli bagaimana? Tapi tersinggung. Dia mungkin tidak pernah lihat kita. Ya memang kalau matanya juli pasti dia tidak pernah lihat kita meskipun dia ada berhadapan dengan kita, matanya pasti terus kok tersinggung. Ketemu orang tidak tertawa dari dia tersinggung. Kan kita belum tahu itu orang mungkin dari gigi sakit barangkali kan. Sampai gigi sakit terus dia tertawa terbahak-bahak di sini. Sampai yang mengalami gigi sakit terus dia tertawa terbahak-bahak. Ketemu dia puji Tuhan. Saya pernah mengalami sakit gigi dan itu semuanya tidak enak. Memang sakit hati daripada sakit gigi, orang bilang itu. Sakit hati masih bisa lewat, tapi sakit gigi ini dia akan tangkap terus kamu, dia akan hantam terus sampai kamu cabut itu gigi. Jadi karena terlalu sensi, orang bilang sensitif. Iya. Datang mau dengar firman hanya mau pasang telinga sampai sudah bisi babi. Ini sudah khotbah ini sudah dari tadi ini saya terus. Dia mulai melirik ini pasti dia ini sebelah sana ini. Dia kan pernah kompromi dengan orang. Tapi di sini bukan malam terus tapi telepon sama orang baru tanya supaya bikin satu khotbah. Itu satu ngomong apa selama ini dia bagaimana terus kami tulis. Terus besok saya waktu tentang itu. Tuhan bisa ubah. Tadi dulu di sini Tuhan bilang ngomong yang lain. Sensitif, terlalu sensitif, makanya itu tersinggung cepat-cepat oleh begitu.
Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ada apa yang karena dia pakai baju apa, dia pakai sepatu apa. Ini hari pun dia senyum, ini hari pun dia tertawa paling kuat. Dia kenapa? Akhirnya hal itu pun saudara pikir itu bagaimana? Dia sudah di sana. Nanti kalau dapat uang sedikit juga sombong. Terlalu berpikir. Pada firman Tuhan katakan, semua yang benar itu yang kita pikirkan, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kalau kita pikirkan semua itu, ya semua yang enak-enak dari Tuhan, kita tidak ada waktu untuk menilai orang. Saudara bukan hakim, ya, hakim itu Tuhan. Saudara bukan ditetapkan untuk mengadili orang. Punya kewajiban berdoa untuk dia, menasehati dia. Kalau memang dia salah, jangan hanya menyebarkan gosip, datangi, doakan dia. Saya bisa setuju kalau ada masalah, kau datangi dia, berdoa dengan dia. Saya dulu awal-awal bertobat, saya mengalami hal seperti itu, tapi saya terobos. Kenapa ini orang sering serang saya terus? Begitu ketemu saya, kau salib Tuhan Yesus yang kedua kali, kan? Ngomong terus menyinggung perasaan saya terus. Tapi saya berdoa dan Tuhan bilang ketemu dia, kok ngomong dengan dia. Waktu saya ketemu ngomong dengan dia, waktu dia minta penjelasan saya jelaskan maksud bertobat itu bagaimana. Sambil saya ajak makan, saya memuliakan Tuhan dengan uang yang memberkati dia. Yang musuh-musuhmu juga dikasih makan. Kalau dia sering memusuhi kamu, kan dia dan kasih dia makan yang enak, beli makanan yang enak-enak. Terus saya ajak dia, saya bilang kita ngomong di sini kurang enak. Kamu dengar, dengan baik. Kita ke rumah makan ini, mau enggak? Kan saya pikir itu bukan uang saya, uangnya Tuhan. Saya pakai untuk proyek penginjilan. Ya, saya ini proyek penginjilan ini, saya ajak dia pergi. Saya bilang kita dua ini teman kok, kenapa suka sindir saya? Langsung dia bilang, habis lu begini, kenapa mesti begini? Saya dengar. Terus saya bilang, sudah, bagaimana saya ngomong? Bisa, terus saya ngomong. Betul, kamu itu Pak. Ya, saya pakai firman Tuhan, jadi jangan bodoh menghadapi sesuatu itu dengan firman Tuhan. Amin. Sampai besar makan. Terakhir dia pergi, baru dia ketemu, ternyata dia baik orangnya. Karena dia bela saya lagi. Orang di kantor ngomong lagi bukan begitu. Dia begini orangnya, dia memang memutuskan. Ya, saya bilang saya ini peminum pemabuk. Saya dulu masih muda itu berkelahi, orang tidak tahu saya lagi marah. Itu bukan kelebihan, itu sesuatu yang parah dalam hidup saya. Saya kalau pukul orang itu saya tertawa saja. Itu dulu, bukan sekarang. Jadi saya senyum-senyum, jadi orang kan tidak, apalagi dia tinggi besar, lawan tinggi besar. Kau emosi duluan dari jauh itu, kau pergi, kau langsung tersungkur. Saya punya strategi. Saya senyum-senyum, dia pikir saya meminta maaf, tetapi dia kan langsung lapis kehidupan yang ini. Itu berbahaya menurut saya kalau saya pelihara terus. Dan saya diubahkan Tuhan. Amin. Dan orang ini melihat perubahan. Perubahan kita bisa dilihat oleh orang. Bahwa benar-benar kita berubah. Daripada kau mengaku bertobat tapi masih mulut kotor, ya. Mengaku bertobat tetapi masih tipu naik turun. Mengaku bertobat tetapi masih emosi. Baru ngomong sedikit untung saya sudah bertobat, kalau belum terus habis. Kau baru tunjuk-tunjuk saja, kau menunjukkan kau tidak bertobat.
Kalau orang sudah bertobat itu bukan begitu. Jangan ingat-ingat yang lalu. Makanya berubah. Ini waktu ketika saudara sudah berada di tempat yang tepat, di waktu kairos yang tepat. Pertahankan itu semua. Pertahankan keselamatan yang sudah ada dalam tangan saudara. Karena keselamatan itu tidak akan terulang lagi. Kalau sudah di neraka, baru saudara bilang macam kayak apa itu? Lazarus yang si kaya, dia sudah sampai neraka, sudah dihukum, baru dia ingat, pemungkas kembali, saya pulang dulu Tuhan supaya saya tidak tahu saya punya saudara dong dulu. Kan belum sampai sana, saya sudah tutup pintu kan, saya sudah tutup pintu. Ya sekarang kau tempat kau aman-aman sudah di neraka itu sudah, bukan aman tapi hukuman yang kekal. Jadi itu waktu Tuhan harus dihargai dengan baik. Kalau saudara masih bernapas, saudara masih hidup saat ini, gunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi ayat yang tadi yang semua yang mulia, semua yang adil dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Ayat Alkitab itu tentang pikiran negatif. Ayat Alkitab tentang pikiran negatif ini selalu menjadi salah satu nasihat terakhir ya Paulus sampai mengeluarkan ayat ini karena Paulus sering mendapat tanggapan yang negatif dari para rasul ya, sehingga dia memberikan nasihat ya. Salah satu nasihat terakhir bagi Euodia dan Sintike di Filipi pasal 4 ayat 2-9 ya, penekanannya untuk bagaimana menjaga damai sejahtera, sehat sepikir. Ayat yang kedua, Euodia menasehati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Kemudian 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan secara pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sikap Paulus dalam menanggapi komentar dan saya katakan sekelompok rasul tentang dirinya. Para rasul berpikir bahwa Rasul Paulus hanya berani bersikap tegas lewat surat saja. Paulus dan dia sering menulis surat. Sehingga para rasul bilang, kau itu berani itu lewat surat saja. Makanya keluarlah apa yang menjadi pemikirannya itu ayat Filipi 4 ayat 8. Jangan kau berpikir yang negatif. Jangan kau berpikir menilai yang negatif tentang saya, kata Paulus. Saudara bilang saya hanya berani di dalam tulis surat, tetapi ini sebenarnya kerinduan saya supaya saudara sehat sepikir dalam pelayanan, sehat sepikir dalam melayani Tuhan, sehat sepikir di rumah rohani, sehat sepikir dalam berjemaat. Jangan kita berpikiran yang negatif. Jangan kita terlalu sensitif. Jangan kita hanya melihat masalah. Banyak orang selalu lihat masalah saja. Selalu yang jelek-jeleknya saja yang dilihat. Contoh Jokowi, yang dilihat itu jeleknya. Nanti begini, keputusan begini dari pemerintah. Ujung-ujungnya pemerintah tidak baik. Tapi kebaikannya yang banyak itu seperti dilupakan semuanya. Apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Saya sering mengalami. Karena saya hidup bergaul dengan banyak orang, saya kasih makan, saya bantu dia, tetapi satu kali saya tidak membantu dia langsung, saya jelek memang. Nah, ini manusia. Nah, Paulus, para rasul menanggung diri itu berani hanya tulisan. Kalau kau berani kau datang, atau kau berani kau terjun langsung. Paulus menasehati semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Seharusnya kita pikirkan itu, pikir yang itu, jangan pikir yang negatif. Kalau kita sudah berpikir banyak negatif,
negatif. Ya. Kalau kita selalu berpikir negatif kepada orang, positifnya lama-lama hilang dan akhirnya kita lihat hanya jeleknya dia, tapi pada belum tentu. Makanya dalam ayat yang kedua Filipi pasal 4 tadi, Dia nasihati supaya sehati. Dia menasihati supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Jadi hilangkan segala sesuatu yang berpikiran negatif, kesensitivitan yang negatif, dengan berpikir yang manis, berpikir yang sedang didengar, berpikir tentang kebajikan, ya, karena semua itu yang harus kita pikirkan. Semua yang baik, semua yang positif. Kalau dia tidak tertawa dengan saya, mungkin saya berpikir mungkin giginya ada sakit atau apa. Itu kan berpikir positif. Oh, dia tidak lihat saya, mungkin dia lagi punya masalah. Pikiran saya harus berdoa buat dia. Bukan langsung menghakimi. Yang berikut, yang ketiga, instruksi ini sudah biasa disampaikan bahkan berkali-kali, tetapi kok tidak diserap dan dilaksanakan secara tetap. Ya, ada instruksi firman yang sudah banyak disampaikan, tetapi orangnya tidak berubah-berubah. Itu karena apa? Makanya ada istilah gagal paham di sini. Jadi kita harus belajar supaya jangan gagal paham. Belajar firman, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau saudara tidak mengerti, Roh Kudus yang terjemahkannya. Jadi jangan saudara memposisikan diri sebagai orang-orang yang gagal paham terus, tapi berusaha untuk menguasai, berusaha untuk tahu tentang kebenaran firman. Kalau saudara pelihara yang namanya gagal paham itu, nanti semuanya kau gagal terus. Firman gagal juga tidak mengerti. Kalau tidak, karena tidak belajar. Terobos dari ketidakmengertian, katakan amin. Terobos dari tindakan masa bodoh. Tanggulangi gagal paham dengan sikap berserah dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan. Karena Dialah pemilik hidup kita. Berserah secara penuh. Ya. Libatkan Roh Kudus kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan. Ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Firman Tuhan kadang mendatangi kita tidak mengerti. Nah, di saat kita tidak mengerti, libatkan Roh Kudus karena Roh Kudus yang untuk saudara. Makanya saya paling tidak suka orang berdebat firman. Jangan saudara berdebat tentang firman. Firman itu hanya bisa diterima atau tidak. Itu dua pilihan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tinggal saudara mau terima atau tidak. Hanya dua pilihan. Tetapi bukan untuk diperdebatkan. Kalau sesuatu belum saudara mengerti, minta Tuhan, minta Roh Kudus menerjemahkannya buat saudara. Banyak hal firman datang kita tidak mengerti, tetapi akhirnya mengerti karena Roh Kudus Dia memberi pengertian. Makanya libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Katakan amin. Yang keempat, yang harus diperhatikan, kenapa tidak merespon waktu karunia Tuhan? Karena masih ada hal yang mengganjal dan saudara gagal di sini. Dengan mudah terbawa isu-isu yang belum tentu benar. Mungkin saudara terganggu dengan segala aturan di rumah rohani. Kalau saudara terganggu, berarti saudara bukan anak di rumah. Karena di rumah pasti ada aturan yang tetap. Setiap rumah kan punya aturan. Kalau saudara tidak menganggap aturan ini terlalu berat, saudara mempersoalkan aturan di rumah, berarti saudara bukan anak. Setiap rumah itu punya aturan. Bagaimana harus menikah, bagaimana untuk melayani, bagaimana untuk menjadi pelayan, ada aturannya. Makanya harus melebur, katakan amin. Melebur dengan semua aturan yang ada di rumah.
Karena aturan itu yang membuat saudara akan bertambah-tambah. Karena dengan aturan yang membuat saudara diproduksi lebih lagi. Saudara akan terus naik dan naik. Saudara akan diperlengkapi dengan luar biasa. Karena saudara diutus, saudara pergi untuk mempresentasikan Tuhan dan membawa apa yang menjadi visi orang tua rohani. Makanya itu aturan diperlakukan, aturan yang ketat, diseleksi dengan ketat. Dan kopassus saja kan dari pilih yang terbaik, dari yang terbaik. Apalagi itu pekerjaannya Tuhan. Yang saudara sudah setengah mati di luar, tidak mana-mana berterakhir bilang, kasih dia ke jadi pendeta sah. Kau pikir pendetanya angkat taruh? Pendeta itu harus benar-benar orang yang benar berkualitas di hadapan Tuhan, memiliki kualitas hati, kualitas hidupnya. Bukan semua sudah butuh baru bilang sudah ini kasih Tuhan. Seperti kasih kambing kurus begitu kepada Tuhan. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau anak-anak mau dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan, harus menjadi anak-anak yang benar-benar anak yang pintar, anak-anak yang berkualitas untuk pekerjaannya Tuhan. Sehingga waktu dia jadi hamba Tuhan, dia benar-benar berfungsi dengan maksimal. Persiapkan anak-anak. Anak-anak ini akan menjadi penerus pergerakan Tuhan di waktu-waktu mendatang. Yang kelima, jangan terganggu dengan urusan saudaramu. Saudara bukan pengamat untuk orang, tetapi masing-masing kerjakan apa yang menjadi tugas dan keselamatan. Penekanan kepada masing-masing mengerjakan keselamatannya. Salibmu dipikul, tidak usah pikul orang lain pun salib. Karena kamu sibuk dengan orang lain punya salib, sedangkan salibmu saudara tidak pikul. Pikul salibmu sendiri. Katakan amin. Yang keenam, nah ini hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan, adalah mundur dari kepercayaan yang Tuhan beri. Karena itu sama saja lari dari tanggung jawab. Kita adalah gereja rasuli, memang harus ada harga yang harus dibayar. Makanya gunakan waktu Kairos dengan melayani. Pergi merintis, karena itu perintah Tuhan untuk setiap kita. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Persoalannya kenapa mundur? Begitu terima tanggung jawab, bersungut-sungut, mengeluh. Bersungut-sungut itu dosa. Kenapa bangsa Israel terputar terus di padang gurun? Karena dosa bersungutan. Kalau saudara sudah bersungut terus, saudara akan ada di satu. Saudara akan hanya terputar di situ saja, tidak pernah ada terobos. Begitu dikasih tugas bersungut, dikasih pelayanan bersungut, sapu gereja bersungut. Sudah sapu setengah mati baru mulai orang datang marah harga biru. Lu ini enak-enak, saya boleh sapu setengah mati. Lu itu dia, itu bersungut. Yang tadi kau buat baik itu jadinya tidak jadi. Yang sebenarnya harus ada nilai tadi itu tidak jadi nilai karena bersungutan tadi itu. Kamu mau bekerja itu dengan hati. Tapi dulu juga sapu dengan mami dulu waktu baru merintis. Sapu gereja dalam kaca. Tapi kami bersuka cita, tidak bersuka. Tapi ada yang bersuka. Dia kalau bel tidak boleh lewat situ. Kalau lewat ini hari kau semua keluar habis. Ingat dosa bersungut-sungut. Suruh sesuatu bersungut-sungut. Nah, dosa. Melayani bersungut-sungut. Kenapa saya terus? Yang lain boleh enak-enak. Dulu saya punya ponakan satu, disuruh makan juga bersungut. Suruh makan. Orang lain boleh bermain, saya boleh makan setengah mati. Karena dia disuruh makan di saat lagi bermain. Tapi memang sudah jam makan. Mamanya panggil, makan. Saya boleh makan setengah mati, dong boleh enak-enak bermain. Maka sudah mulai suka bersungut dia itu sudah. Sekarang juga banyak.
Kalau dulu kita selalu menunggu jam makan, kayak masih kecil dulu itu yang kami disiplin. Kalau jam makan kita menunggu kapan jam makan. Sekarang tidak. Ini jam makan itu kita panggil orang anak-anak yang seperti panggil bekerja. Anak-anak, amin, anak-anak ini kalau makan. Anak kita suruh makan sekarang susah. Saya tidak tahu kenapa begitu. Baik, yang berikut, yang terakhir. Sorry, masih yang tidak disukai oleh Tuhan ya. Mundur dari pekerjaan Tuhan, mundur dari tanggung jawab, kemudian suka bersungut-sungut di dosa. Ya, kalau saudara tidak menghargai kepercayaan Tuhan beri, Tuhan tidak akan mempercayai lagi. Artinya kehilangan kepercayaan ketika saudara menolak apa yang menjadi perintah Tuhan. Budaya kambing hitam, ya, punya masalah, ujung-ujungnya gereja yang salah, ujung-ujungnya orang tua rohani yang salah, ujung-ujungnya saudara yang salah. Berhenti, ya. Tuhan paling tidak suka itu. Kalau dosa ya bilang dosa, salah yang bilang salah, kalau saudara benar bilang benar. Berhenti untuk mengkambing hitamkan orang. Yesus yang tidak bersalah dijadikannya bersalah, Yesus yang tidak berdosa dijadikannya dosa. Tapi hitam, cari kambing hitam. Ya, banyak terjadi sekarang. Yang ketujuh dan yang terakhir, yang Tuhan senangi dari saudara adalah berbuahlah dengan kepercayaan yang diberi. Ketika saudara diberi tanggung jawab, berbuah dengan tanggung jawab itu. Artinya meresponnya dengan bekerja. Bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Berusaha untuk belajar kalau ada hal-hal yang saudara belum kuasai, terobos. Kenapa? Ketika dikasih tugas, biasanya kalau dia tidak sanggup, dia mundur. Seharusnya dia harus belajar. Bertanya, ini saya tidak bisa begini. Bertanya. Kebanyakan orang mundur dari pekerjaan Tuhan itu karena dia tidak mengerti. Seharusnya dia bertanya. Seharusnya dia belajar. Terobos. Bukan begitu kasih tanggung jawab, dia bilang ini berat, langsung mundur. Tuhan paling tidak suka. Tuhan maunya jawab iya dulu. Kamu mulai satu langkah, Tuhan yang menyelesaikan. Kalau Tuhan tidak kasih kepercayaan itu artinya Tuhan anggap saudara bisa, saudara sanggup. Jadi jangan tolak. Perintah datang harus dilaksanakan. Perintah terkininya Tuhan berupa firman-Nya, siap laksanakan. Yang saudara berkata bahwa ini berat. Dulu ada orang perintisan, kita beri segala sesuatunya. 1 minggu kemudian pikul kembali di kursi, pikul kembali di periuk, pikul kembali ember, bawa pulang ke pastori. Baru dia bilang berat. Nah, sekarang tidak tahu ada di mana. Tidak tahu sudah terlantar di mana, tidak tahu. Orang-orang begitu masa depan pelayanannya dan sia-sia. Karena Tuhan mempercayakan orang ketika dia memberikan perintah dan kamu melaksanakannya dengan penuh kekurangan yang ada padamu. Karena Tuhan yang akan melengkapinya. Ketika saudara menjawab, merespon, iya siap Tuhan. Seperti Samuel, Tuhan panggil, ini aku Tuhan. Ya, harus begitu. Jangan pakai tapi. Ujung-ujungnya bilang di pelayanan tidak ada sinyal. Bagaimana mau pelayanan? Tidak ada sinyal, kami naik di atas pohon baru bisa telepon orang lain. Apa hubungan sinyal dengan hubungan pelayanan? Itulah keadaan orang sekarang. Lebih mementingkan kehidupan diri daripada kehidupan. Ya, kemauan bekerja. Ya, yang itulah Tuhan inginkan. Menjangkau jiwa yang masih terhilang, memberi dengan segenap hati, tidak ada yang terpaksa, beri waktumu, tenagamu, seluruh kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kemudian kejarlah hikmat. Ketika saudara belajar tentang hikmatnya Tuhan, Tuhan akan senantiasa
memberikan yang terbaik, memberikan hikmat itu buat saudara. Dalam Amsal 4 ayat 6 dan 7, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijagainya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi hikmat, ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Beda hikmat dunia, hikmat Tuhan. Hikmat dunia dia kadang menggunakan itu pengertiannya, pengertian dunia, kepintarannya, menggunakan sarjananya, kehebatannya. Hikmat dari Tuhan adalah di mana kita mengetahui perasaannya Tuhan, kita mendalami Tuhan, dan itu hanya didapat ketika kita berserah penuh hanya kepada Tuhan, ketika kita datang bertelut di kakinya Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mulai melayani Tuhan, ketika kita mulai melibatkan Tuhan dalam segala keadaan, Tuhan akan memberikan hikmat. Makanya di saat saudara mengeluarkan keputusan itu dengan sendirinya datangnya dari Tuhan. Sedikit tidak pernah salah untuk mengambil keputusan. Marilah hargailah waktu harusnya Tuhan dengan berdampak bagi kerajaan Allah di mana saja saudara berada, di tempat kerja saudara. Gunakan waktu-waktunya Tuhan. Ya, inilah waktunya Tuhan yang harus kita eksekusi dengan baik. Inilah waktu Tuhan di mana kita harus mencari wajah. Inilah waktu Tuhan di mana kita harus mulai kembali kepada Tuhan. Inilah waktu Tuhan untuk kita kembali ke rumah untuk membangun mesbah pribadi kita. Inilah waktu Tuhan untuk kita bertelut di bawah kaki Tuhan, untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini bisa memberkati kita semua. Biar Roh Kudus yang akan menerjemahkan, bagi saudara yang belum mengerti, Tuhan yang akan menerjemahkan. Roh Kudus yang akan semakin menerjemahkannya dan memberikan pengertian, memberikan hikmat, kepintaran, peduli bagi saudara. Kita berbangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan curahkan lewat isi hati-Mu di siang hari ini Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami senantiasa terus berada dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
firman yang dikatakan. Jadikan kami isi hati Tuhan. Jadikan kami mimpi mata. Kami mau terus berperang dengan melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami Tuhan agar kami menghargai kesempatan yang Tuhan masih berikan. Berkati kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang berdampak bagi Kau. Anak-anak yang berdiri dan bertanggung jawab bagi Kau. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan terjadi ketika Kau turun tangan. Betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, ketika Engkau campur tangan, semua masalah ini akan disingkirkan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Singkirkan setiap masalah persoalan yang terjadi. Terima kasih Bapak, ampunilah kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu untuk berkati pemimpin-pemimpin kami. Biar mereka bekerja dengan takut. Biar mereka bekerja dengan benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib. Kami bersyukur memiliki pemerintahan Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, semua petinggi-petinggi yang ada di bawah. Beri mereka hikmah dan mereka untuk bekerja dengan takut. Kami berdoa untuk provinsi kami, provinsi NTT, gubernur dan wakil gubernur, semua petinggi-petinggi yang ada di provinsi ini akan bekerja dengan takut. Gubernur, bupati, camat, lurah, desa, Tuhan pakai mereka. Mereka bekerja dengan takut. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu di mana saja berada. Menyerahkan kehidupan masa depan anak-anak. Pergumulan anak-anak-Mu kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang merealisasikan setiap doa-doa mereka. Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa mereka. Jadikan mereka anak-anak yang akurat, anak-anak yang bangkit untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar damai sejahtera sukacita daripada Tuhan dicurahkan pada setiap kami. Berkat damai sejahtera menjadi milik kami. Biarlah sukacita itu penuh dalam hidup kami. Kami pergi dengan membawa damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya kepada Amin.